Nasihat bijak kehidupan, cinta bukanlah sekedar perasaan romantis, tetapi juga tentang kepercayaan, komitmen, dan saling menghargai keunikan masing-masing. Kisah nyata tragis tentang cinta diambil dari berita viral editor Vinega Wolajan, tribunmanado.co.id. Seorang model wanita cantik bernama Bolin harus meninggal sia-sia hanya karena jatuh cinta pada playboy tua Hong Nam Trung. Bolin dan Hong Nam Trung. Sebuah cermin hidup yang sangat berharga, yang seharusnya kebahagiaan seseorang tidak harus bergantung pada seseorang lainnya. Namun begitulah, akhir hidup seseorang kadang penuh misteri, berawal dari gadis muda cantik jelita, terkenal dan kaya, kemudian mati sia-sia karena cinta. Menurut berita, Bolin memutuskan untuk menjadi model karena desakan ekonomi keluarga yang didukung dan diminta ibunya. Di usia yang masih relatif muda 15 tahun, harus bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga karena ayah dan ibunya bercerai. Parasnya yang cantik membuat karirnya melejit dan di tahun 1990 semakin terkenal setelah mengikuti kontes Miss Asia, walaupun gagal di kontes akan tetapi melambungkan karirnya. Tak hanya berhenti di situ, dengan wajah yang cantik dan menggoda, akhirnya Bolin menjadi bintang film panas. Bolin harus membintangi 8 film per tahun sesuai kontrak kerjanya. Selama 7 tahun dia muncul di 25 film 18 tahun ke atas di Hong Kong. Selain itu juga memerankan beberapa film terkenal di Hong Kong. Bahkan menjadi pemain pendukung pada film 007 Estate of Chow Tin Tue yang sangat terkenal. Tahun 1997, Bolin menjadi kekasih dari seorang Taipan Hong Kong bernama Hong Lim yang dipanggilnya ayah angkat karena usianya yang tua. Bolin menjadi salah satu kekasih Nam Trung. Meski awalnya tergiur uang, akhirnya Bolin benar-benar mencintai ayah angkatnya itu. Saking cintanya pada Hong Nim, dia sering membuat tidak nyaman karena cemburu banyak wanita simpanan. Bolin menjadi frustasi dan terjerumus pada obat-obatan hingga dirawat di rumah sakit berkali-kali. Kondisi yang terus seperti ini akhirnya menjadikan hubungan mereka putus. Tahun 2001, Bolin berkenalan dengan DJ Lincoln di perusahaan rekaman di Taiwan, tetapi keduanya putus setelah 2 bulan pacaran. Setelah putus, Bolin baru sadar bahwa dia hamil. Kemudian dia pergi ke Shanghai untuk mengurus kehamilannya. Dan inilah puncak depresinya. Tanggal 31 Juli 2002, 15 hari setelah melahirkan, dia melompat dari lantai 24 di apartemen tempat tinggalnya. Setelah kematiannya, dia juga meninggalkan surat terakhirnya. Dari situ diketahui ia memiliki masalah psikologis lama. Surat itu bertuliskan, "Kemarilah kamu Hong Nam Trung, jaga kesehatanmu, Bolin masih mencintaimu." Ternyata selama ini dia menderita karena cintanya kepada playboy tua Hong Nim tersebut.
yang memilukan menurut ibu kandung Boleyn setelah putrinya melahirkan Caesar, dia berusaha memotong pergelangan tangannya. Namun berhasil diselamatkan. Sebagian artikel ini telah tayang di Intisari Online dengan judul "Dari Gadis Miskin Model Cantik dan Seksi Malah Mati-matian Jatuh Pada Tua Bangka Playboy Ini, Kisah Cintanya Berakhir Tragis Sekali." Akhir cintanya sangat tragis. Dari cerita nyata yang memilukan ini, kita bisa mendapatkan hikmah khususnya kepada wanita. Jangan biarkan kebahagiaanmu dan kesuksesanmu tergantung orang lain. Jadilah wanita yang kuat dan mandiri. Karena sebenarnya siapapun itu punya potensi luar biasa untuk mencapai apapun yang kamu inginkan. Apalagi ditunjang karunia yang sudah diberikan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Baik berupa fisik yang sempurna maupun kecerdasan pikiran dan sebagainya sebagai senjata mengarungi hidup dan kehidupan. Percayalah bahwa kamu mampu menghadapi segala tantangan dengan keberanian dan tekad. Jadikan kekuatan dalam dengan kedekatanmu pada Sang Pencipta untuk menaklukkan dunia yang kamu inginkan. Jangan pernah ragu untuk mengejar impianmu, karena kebahagiaan dan kesuksesan kamu sendiri yang menciptakan. Orang sekitar dengan lingkungan hanya pelengkap menuju apa yang kamu inginkan. Pokok inti pencipta tetap kamu sebagai pusat pengendalian. Ingatlah selalu, wanita hebat adalah wanita yang mampu menentukan hidup dan kehidupannya sendiri. Dan membawa inspirasi untuk orang-orang di sekitarnya. Wanita terhormat bukan karena cantik dan kaya, tetapi lebih kepada mampu melihat dan mengembangkan potensinya. Yang diterapkan pada lingkungan serta orang-orang yang tepat. Jauhi orang-orang toksik yang hanya akan menjadi hambatan berat untuk kelangsungan hidup yang kamu inginkan. Sayangi diri sendiri, sebab itulah sebenarnya satu-satunya modal kebesaran hidup yang kamu miliki. Jangan dibutakan cinta, apalagi yang datang dari orang yang tidak tepat untukmu. Kamu harus pahami bahwa hakikat cinta yang sebenarnya adalah perasaan yang mendalam antara dua individu. Di mana mereka berdua saling memberikan dukungan, pengertian, dan kasih sayang. Cinta bukanlah sekedar perasaan romantis, tetapi juga tentang kepercayaan, komitmen, dan menghargai. Ia hadir dalam berbagai bentuk, dari cinta romantis hingga kasih sayang keluarga dan persahabatan. Cinta sejati tidak egois dan memaksakan kehendak, dan kamu merasa nyaman di dalamnya. Karena cinta sejati menghargai kebahagiaan dan kesejahteraan pasangan.
Yang paling penting, cinta selain harus memberi rasa bahagia, ia juga harus punya kesetiaan. Dalam sebuah hubungan, tanpa kesetiaan sudah pasti akan penuh suasana tidak nyaman. Kesetiaan sangat penting karena membangun dasar kepercayaan dan keamanan antara pasangan. Kesetiaan sangat membantu hubungan agar tetap stabil dan berkelanjutan dengan berjalannya waktu. Kesetiaan juga menciptakan rasa saling mengandalkan dan mengurangi kemungkinan konflik. Yang pasti pengkhianatan sudah pasti merusak ikatan emosional antara dua orang. Khusus diingat, hidup ini adalah anugerah Sang Pencipta yang diberikan kepada setiap individu untuk disyukuri dan dinikmati. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupannya dengan penuh makna dan kebahagiaan. Namun, terkadang orang terjebak dalam perasaan cinta yang berlebihan yang akhirnya justru merugikan diri sendiri. Dari cerita nyata yang memilukan, kita belajar mengapa tidak sejak awal kita harus memahami pentingnya mencintai diri sendiri. Tidak seharusnya kita terbuai cinta hingga merana, apalagi hingga membunuh diri sendiri hanya untuk orang toksik yang tidak berguna. Sebaiknya dalam membina sebuah hubungan, kenali lebih dekat bagaimana karakternya, bukan hanya memikirkan kesenangannya saja. Dengan mengenal karakter, kita akan lebih bisa memastikan apakah layak mendampingi hidup selamanya. Orang dewasa dan bijak akan selalu mempertimbangkan kenyamanan batin di atas materi. Bagaimana mungkin bisa hidup tentram jika selalu bermasalah dengan pengkhianatan sekalipun bergelimang harta? Kuncinya adalah cintai dirimu sendiri sebelum mencintai orang lain, sehingga bisa menyelaraskan apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam membina sebuah hubungan. Berikut adalah ciri-ciri orang toksik atau racun yang bisa kamu pelajari. Yang jelas, orang toksik adalah orang yang memberi kerugian baik fisik maupun mental kepada diri kita. Orang-orang yang dianggap toksik seringkali membuat kita sedih, tidak berharga, frustasi, bahkan merasakan bersalah atas kesalahan yang tidak pernah kita lakukan. Ciri utama dari orang toksik adalah hanya mau senangnya saja. Salah satu ciri kepribadian toksik yang bisa dirasakan adalah mereka tidak ada ketika dibutuhkan, tetapi mereka selalu memaksa kamu ketika mereka dalam kesulitan untuk menolongnya. Tidak sampai di situ saja, ketika mereka bisa membantumu, maka akan berkoar-koar agar seluruh manusia di dunia ini tahu bahwa sudah menolong. Ciri lainnya adalah tidak empati atau tidak simpati pada kamu. Dalam hal ini mereka tidak bisa mengerti atau memahami orang lain. Jika kamu menceritakan masalah kesedihan atau masalah lainnya, bukan mensupport, tetapi sibuk menghakimi bahkan menyalahkan. Seringkali mereka membanding-bandingkan masalah mereka dengan masalahmu, yang menganggap masalah kamu remeh dan mereka paling bagus untuk bisa menyelesaikan masalah. Ciri selanjutnya orang toksik adalah suka mengontrol dan memanipulasi orang lain.
Mereka akan membuat orang lain melakukan hal apa yang mereka inginkan untuk mencapai tujuan. Mereka juga tidak ragu untuk berbohong dan berkelit dengan sejuta alasan jika kebohongannya tak kuat. Orang toksik bisa membuat kamu merasa berhutang budi. Mereka bisa menyakiti perasaanmu dengan dalih perbuatannya dilakukan untuk menyelamatkan dirimu. Misalnya dengan mengatakan seseorang dengan gembrot dengan alasan untuk membuat diet. Perilaku orang toksik atau beracun ini hampir sama dengan psikopat. Mereka telah berhasil membuat kamu melakukan apa saja dengan manipulasinya. Ciri orang toksik selanjutnya adalah tidak mau minta maaf atau mengakui kesalahannya. Sekalipun jelas-jelas mereka salah, orang toksik enggan minta maaf dan selalu menganggap kesalahan tersebut karena orang lain. Dalam banyak kasus, orang toksik mencoba menjalin hubungan dengan banyak orang hanya untuk mencapai tujuan mereka. Mereka selalu mencari empati atau perhatian pada orang lain dengan berpura-pura menunjukkan seakan mereka adalah korban atau play victim. Ciri orang toksik yang lain adalah sering merendahkan atau meremehkan. Apapun kesuksesan dan keberhasilan yang kamu punya, orang toksik akan selalu menyangkal dan membuat kamu kesal. Ketika kamu berhasil atau mencapai suatu pencapaian, dia akan secara tidak langsung membanding-bandingkan secara negatif dengan orang lain atau dirinya sendiri, bahkan menjatuhkan kamu. Intinya, dia tidak senang atas semua keberhasilan yang dimiliki oleh orang lain. Demikian semua ulasan tentang orang toksik. Sebaiknya dan sangat dianjurkan, hindarilah orang toksik karena akan sangat merugikan dan mengganggu kenyamanan hidup. Apa yang harus kita lakukan jika menghadapi orang toksik? Ketika menghadapi toksisitas orang lain, pahami terlebih dahulu masalah yang kamu hadapi. Dan ketahui bahwa kamu bukan orang yang bersalah seperti yang selalu dia dengungkan. Tetapkan batasan sampai mana kamu mau bertindak. Terkadang orang toksik menunjukkan ledakan kemarahan atau melakukan hal lain untuk manipulasi keadaan. Kamu bisa menawarkan solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut tanpa harus meletakkan seluruh kesalahan pada diri kamu sendiri. Kurangi keterlibatan kamu dengan orang toksik, sekalipun mereka mungkin sedang memiliki masalah, tidak perlu memberi nasihat. Selain mengurangi keterlibatan, juga mengurangi menghabiskan waktu bersama mereka. Semua itu harus kamu lakukan untuk mengurangi rasa sakit hati dan lelah pikiran. Jika perlu, kamu harus memutuskan hubungan. Dalam hal ini, kamu harus berpihak pada kesehatan mentalmu sendiri agar tidak selalu menguras energi. Selanjutnya, orang toksik sering tidak merasa bahwa kelakuannya membuat kamu tidak nyaman.
Maka pertimbangkan untuk dapat bicara dari hati ke hati apa yang kamu rasakan. Ada pula beberapa orang toksik yang tindakannya disebabkan gangguan kepribadian. Atau memang mengalami kesehatan mental yang terganggu sehingga menyulitkan komunikasi. Dalam hal ini, kamu bisa minta pertolongan pada orang yang ahli secara profesional seperti psikolog atau psikiater. Semua ulasan tentang orang toksik ini diambil dari hellosehat.com. Berbicara mengenai orang toksik yang sudah pasti akan merugikan, maka ada beberapa cara menghindari orang toksik. Pertama, kenali dan pahami perilakunya. Perilaku toksik tidak selalu tampak gamblang, terkadang begitu mahir memanipulasi keadaan sehingga bisa mengontrol atau mengendalikan kamu secara tak sadar. Maka coba kenali sikap orang toksik tersebut di sekitarmu, misalkan cara mereka berkomunikasi, menyampaikan kritik, atau mencari perhatian. Bila ada perilaku tertentu yang tampaknya tidak wajar, maka waspadalah. Kedua, abaikan perilaku orang toksik. Seringkali orang ini mencari perhatian orang lain dengan berbagai cara. Hal ini bisa dilihat dari caranya yang seperti sering memotong pembicaraan orang lain, bertindak kasar atau berlebihan, serta berbicara keras-keras. Cara paling ampuh untuk menyikapi orang toksik adalah dengan tidak mengacuhkan. Bahkan ketika orang toksik berubah, ada baiknya tetap tidak diacuhkan sampai beberapa waktu yang akan datang. Ketiga, jangan gampang memaklumi perilakunya, karena dengan memaklumi maka secara langsung kamu sudah membiarkan orang terus berlaku buruk terhadapmu. Dalam hal ini kamu harus tegas bahwa apa yang sudah dilakukan orang toksik sudah pasti buruk dan merugikan sehingga harus dihindari. Keempat, jangan merasakan rugi jika harus menjauh. Buang jauh-jauh pikiranmu darinya dan pastikan yakin kamu tidak rugi menjauhinya, bahkan hidup menjadi tentram. Orang yang terjebak dalam hubungan toksik biasanya menganggap bahwa menjauhi berarti kehilangan, dan itu disebut sunk cost fallacy. Ini merupakan kesalahan berpikir yang muncul ketika kamu sudah merasa menginvestasikan sesuatu pada seseorang. Investasi tersebut bisa berupa perasaan, emosi, waktu, dan pengorbanan, dan bahkan uang. Semakin besar investasi yang sudah diberikan, semakin sulit kamu melepaskan diri. Terjebak dalam hubungan toksik abusif, contoh nyatanya adalah banyak orang yang tidak rela melepaskan diri dari pasangannya sekalipun mengalami perlakuan buruk bahkan pengkhianatan. Kelima, hindari orang yang suka mengasihani diri sendiri, karena orang toksik pandai bersandiwara dan manipulatif, seringkali menghindari tanggung jawab dengan cara ini mengasihani diri sendiri. Orang-orang yang sering memposisikan diri sebagai korban dan mengasihani diri sendiri cenderung tidak melakukan perubahan apapun dalam hidupnya. Keenam, introspeksi diri. Dalam menghadapi orang yang toksik, kamu juga harus rajin melakukan introspeksi diri. Jangan-jangan kamu juga memiliki sifat yang sama. Dengan mengenali kekurangan diri dan sikap negatif diri, kamu bisa menghindari sifat toksik yang mungkin tanpa sengaja pernah kamu lakukan juga.
7. Buatlah batasan. Jika kamu tidak bisa menjauhi orang toksik tersebut karena bagian dari keluarga, bahkan mungkin pasangan, berikan batasan pada dia, batas toleransi hal-hal yang bisa diterima atau tidak bisa diterima. Lalu sampaikan kepadanya dengan tegas jika perlu akan ada sanksi yang harus dijalani. Menghadapi orang dengan sifat toksik memang harus dilakukan dengan tegas karena auranya negatif. Dengan bersikap tegas, maka kamu tidak akan pernah terseret ke dalam aura negatifnya. Contoh bersikap tegas misalnya pasangan atau keluargamu sering menjelek-jelekan seseorang, maka jangan merespon apapun. Jika perlu meninggalkan, mengalihkan dalam kegiatan lainnya. Terkait dengan cerita nyata yang tragis dan memilukan serta orang yang toksik, erat kaitannya dengan batin yang terluka. Bagaimana seharusnya cara menyikapi batin yang terluka agar tidak lagi menimbulkan keinginan berbuat lebih buruk? Yang pertama adalah berbicara dengan seseorang, berbicara tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman dengan seseorang yang kamu percaya dapat melepaskan beban emosional. Selain itu juga bisa mendapatkan wawasan baru serta dukungan. Kedua, relaksasi. Ini sangat membantu meredakan stres, kecemasan, dan ketegangan emosional. Yang pasti dengan relaksasi menjadikan diri lebih tenang dan terhubung kepada diri sendiri. Dalam hal ini kamu bisa melakukan meditasi, yoga, pernafasan dalam, dan relaksasi lainnya. Ketiga, jaga kesehatan fisik. Menjaga kesehatan fisik dapat menjadi salah satu cara penting mengatasi luka batin atau masalah kesehatan mental. Ada keterkaitan yang baik antara kesehatan fisik dan kesejahteraan mental. Sehingga menjaga tubuh dalam kondisi baik dapat berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, melakukan hal yang diminati. Aktivitas yang dinikmati dapat bervariasi dari setiap orang, contohnya membaca buku, menciptakan karya seni, bermain bersama keluarga, dan lain-lain. Kelima, hindari penggunaan zat atau alkohol. Penggunaan ini apalagi berlebihan dapat memperburuk masalah dan berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan fisikmu. Menghindari penggunaan zat alkohol juga merupakan salah satu yang penting dalam mengatasi luka batin. Selanjutnya adalah menjaga koneksi sosial, hubungan sosial yang positif, serta dukungan orang-orang terdekat yang dimiliki berdampak pada kesehatan atau kesejahteraan mental. Cara lain dalam mencegah luka batin adalah mencari dukungan profesional. Dalam hal ini, seperti psikolog atau terapis dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam memahami, juga mengatasi tantangan emosional atau psikologis yang kamu alami dan kamu hadapi. Yang
pasti berbicara dengan profesional memberikan jaminan bahwa kamu berbicara dengan seseorang yang terlatih. Juga secara etis akan menjaga kerahasiaan. Demikian cara mengobati luka batin. Semoga bermanfaat dan menjadikan pribadi tangguh, kuat, dan bahagia.